Halo semuanya, sebelumnya kembali lagi bersama podcast Cikalpedia yaitu tentang Hari Anti Korupsi pada tahun 2025. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, dekat dengan kehidupan, tapi juga bikin kamu mikir loh. So, enjoy aja, oke? Pasang earphone dan duduk yang nyaman. Kali ini aku ditemenin sama Bapak Kasat Reskrim Polres Kuningan, yaitu Bapak Ibtu Abdul Aziz, SH. Bapak boleh sapa penontonnya, Pak? Oke, sebelum kita mulai diskusi kita tentang Hari Anti Korupsi ini nih Pak, aku mau nanya dulu profil singkat dari Bapak gitu. Profil singkat, nama saya Abdul Aziz, pangkat saya itu, saya lahir di Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang. Saya lahir di Tangerang 8 Juni 1979. 1979. Kira-kira pengalaman atau karir Bapak di Polres itu sejak kapan sih Pak kalau boleh tahu? Kalau saya di Polres Kuningan itu baru 3 bulan. Oh, di Polres Kuningan baru 3 bulan, 3 tapi bulan. di Polres lain Kuningan? Oh ya, sebelumnya sih saya di Polda Jabar. Oh, Polda Jabar. Sebelum saya di sini di Polda Jabar. Dan sebelumnya lagi saya awal pertama dinas itu di Polrestabes Bandung. Oh, terus Bandung. Berarti di Bandung ke Jabar, terus ke Kuningan? Kuningan. Oh, berarti di Kuningan baru 3 bulan ini? Baru 3 bulan. Oke. Kira-kira pengalaman Bapak di Reskrim itu gimana sih Pak? Pengalaman saya di Reskrim ya, banyak. Ada yang wow nggak gitu? Kasus-kasus yang saya tangani, ya banyak sih, banyak. Kasus pembunuhan Subang, yang ibu dan anak, nah itu. Oh, itu Bapak yang nanganin? Terus penanganan kasus Habib Bahar. Bahar waktu saya di Polda Jabar. Kasus Habib Rizik terkait waktu apa sih? Oh, itu aku pernah dengar tuh. Udah lupa, udah lama banget ya kasusnya. Waktu COVID. Iya, 2020 ya? Iya, 2021. Oh, 2021. Ya. Itu pernah nanganin juga. Terus Lodrangga. Banyak ya? Ya, waktu di Polda Jabar semua. Oh, betul Jabar. Berarti kalau di Kuningan baru yang Mancagar itu ya berarti Pak? Di Kuningan memang ada banyak kasus sih. Kalau Mancagar kan terkait korupsi. Kalau yang lain-lain itu mas ada ya kasus curanmor, penganiayaan, terus banyak kasus cabul di wilayah Kuningan. Oh, banyak di Kuningan cabul Pak? Ya. Semua kita sudah tangani dan kita sudah proses, sudah kita kirim ke kejaksaan. Kira-kira boleh nggak sih Pak kesan Bapak selama bertugas di Kuningan itu kan baru 3 bulan nih, kira-kira ada nggak sih kesannya yang paling bikin Bapak berkesan gitu selama bertugas di Kuningan? Saya pertama, banyak sekali kesan saya di Kuningan. Hari pertama saya datang di Kuningan itu, saya dikejutkan dengan kejadian penangkapan macan tutul. Itu sehingga saya punya ikon saya selama saya di sini, yaitu macan tutul. Bapak yang nangkap macan tutul ya? Ya, bukan saya yang nangkap sih. Jadi Bapak berani nangkap gitu. Intinya penangkapan itu kan dilakukan sama-sama dengan instansi terkait untuk melakukan penangkapan. Tapi saya ingat itu hari pertama saya datang ke sini ya. Langsung nangkap macan tutul ya Pak? Ada penangkapan macan tutul sehingga sampai selesainya penangkapan itu sampai dibawa ke PKSDA. Berarti itu ya kesan yang paling berkesan untuk Bapak selama. Terus ada juga kesan juga saya selama di sini itu ada temu mayat di atas Gunung Ciremai. Oh, ada mayat Pak di sini? Ada mayat di atas gunung, di atas bukit, sehingga saya ikut juga naik ke atas bersama dengan tim relawan. Itu membutuhkan waktu ya lebih dari hampir 2 hari untuk evakuasi mayat tersebut. Tapi akhirnya berhasil gitu. Akhirnya alhamdulillah berhasil, dan identitasnya yang awalnya tidak diketahui hingga kita ketahui identitas. Berarti itu paling berkesan Bapak, yang pertama nemu macan tutul, yang kedua ikut evakuasi mayat gitu, langsung di Gunung Ciremai lagi. Gunung Ciremai. Tentang tanggapan Bapak, kan banyak banget nih tahun ini
kasus korupsi di Kuningan ya Pak tahun 2025 ini gitu. Nah, kira-kira kalau aku boleh tahu tanggapannya gimana nih dari Bapak Kasat Reskrim? Baik ya, untuk tanggapan saya selaku Kasat Reskrim dengan adanya proses penegak hukum terkait korupsi di wilayah Kuningan, ya saya sangat prihatin sekali karena hal tersebut merupakan sehingga merugikan negara dan masyarakat. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ruang lingkup dari Reskrim sendiri itu apa sih? Kalau ruang lingkup dari Satreskrim Polres Kuningan itu ada beberapa unit ya. Unit Pidum menangani kejahatan kekerasan, pidana umum, masalah pertanahan, curanmor. Terus kalau ada unit Tipiter itu unit tindak pidana tertentu. Terus ada unit PPA, masalah perempuan dan anak, KDRT, psikis, dan juga ada unit tipikor, Kalau pidana korupsi. Oh, berarti kalau korupsi itu udah ada unitnya sendiri gitu ya Pak? Oke. Kalau boleh tahu, apakah Polres Kuningan ini di tahun 2025 ini udah pernah nyelesain salah satu ini belum Pak, kayak kasus korupsi di Kuningan yang benar-benar diusut sampai tuntas gitu, kira-kira ada nggak di tahun 2025 ini? Di tahun 2025 ini Polres Kuningan ada beberapa pengaduan ya, sudah dilakukan penyelidikan dan juga ada yang sudah selesai telah dinyatakan lengkap. P21 itu Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Yang 1M lebih itu ya Pak? Ya, 1M lebih betul. Nah, yang dipakai buat bayar pribadi, cicilan pribadi dan utang cicilan ke bank. Oh ya. Ya. Gitu. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Atau baru itu yang kalau 2025? Ini baru itu sih. Oh, baru itu ya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak kasus korupsi terbesar gitu sampai hari ini gitu yang terjadi di Kuningan? Kalau yang paling merugikan masyarakat gitu kira-kira? Kalau yang kita ada di kepolisian sih kita hanya terkaitannya baru itu ya. Oh, baru yang Mancagar. Baru yang Mancagar. Yang kita tangani. Nggak tahu kalau instansi lain yang menangani. Kita nggak. Karena bukan kita yang dari Polres yang menangani perkara tersebut. Karena perkara tersebut juga kan korupsi itu untuk wilayah Kuningan ada yang ditangani di Polres, ada yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kuningan ataupun Polda Jabar juga atau Kejati terkait perkara korupsi di wilayah Kuningan. Kira-kira bisa terhitung nggak sih Pak kasus korupsi yang udah pernah ditangani sama Polres Kuningan itu ada berapa banyak gitu, atau mungkin saking banyaknya jadi nggak kehitung gitu? Kalau kasus korupsi sih untuk pengaduan ada banyak, tapi kan yang kita sudah selesaikan untuk tahun 2025 baru satu. Yang Mancagar itu berarti. Kira-kira dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi ini, benang merahnya itu apa sih Pak yang bisa ditangkap gitu? Entah itu emang disengaja dia melakukan korupsi atau ada hasutan-hasutan lain sehingga dia bekerja sama untuk melakukan korupsi itu, atau gimana Pak? Kalau dilihat dari hasil pemeriksaan, kebanyakannya sih disengaja ya, karena dia tahu. Karena dia tahu ini uang diperuntukannya untuk sesuatu, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, sehingga hal tersebut secara tidak langsung perbuatan yang dilakukan oleh si terduga pelaku ini ya untuk kepentingan pribadinya sendiri ya, sehingga dia tahu sebab akibat dan yang harus dipertanggungjawabkan. Berarti benar-benar pure dia melakukan itu dengan sengaja gitu ya, untuk kepentingan pribadinya dia sendiri. Oke. Berbicara tentang Hari Anti Korupsi nih Pak,
di tahun 2025 ini gitu, kira-kira ada nggak sih pencegahan gitu dari Polres Kuningan sendiri yang dilakukan oleh Polres Kuningan itu? Pencegahan atau edukasi ya mungkin. Iya. Pencegahan mungkin kita memberikan penyuluhan kepada kepala desa ataupun dinas, sekolah-sekolah terhadap bahaya korupsi. Berbahaya korupsi gitu. Ya. Kalau misalkan untuk tahun 2026 nanti nih Pak, kira-kira Polres Kuningan itu ngadain apa ya, kayak program khusus untuk anti korupsi sendiri, atau mau edukasi yang lebih kepada masyarakatnya gitu, atau pencegahan-pencegahan lainnya gitu dari Polres Kuningan sendiri? Kalau dari Polres Kuningan untuk tahun 2026 kita tetap melakukan penyuluhan kepada pegawai ataupun pemerintah desa sehingga biar paham masalah korupsi, karena di tahun 2026 nanti ini kita ada menggunakan KUHP baru. Oh, KUHP baru. KUHP baru yang sudah disahkan dan akan bisa digunakan itu tanggal 2 Januari 2026. Berarti udah bisa dipakai nanti Sudah di bisa tahun depan, dipakai Pak? tahun depan. Kalau boleh tahu kira-kira apa tuh Pak isi dari? Kalau isinya masih tetap yang masih tetap. mengakibatkan kerugian negara itu bisa diperoleh. Oh, oke. Selain internal itu berarti ada nggak sih Pak sinergi dari Polres Kuningan sama kayak pejabat daerah atau masyarakat sipil biasa gitu, kayak sinergi yang dilakukan oleh Polres Kuningan dalam pencegahan ini sama masyarakat luar tuh, kira-kira selain edukasi gitu ada nggak Pak, kayak program mungkin atau apa gitu? Selain edukasi, program yang mungkin kita programnya bekerja sama dengan pemerintah ataupun pemerintahan desa, sehingga kita memberikan pemahaman terkait bahayanya korupsi. Berarti dalam menyampaikan kampanye gitu ya, kayak kampanye anti korupsi. Kampanye anti korupsi bisa. Ya, bisa. Betul. Salah satu programnya kampanye anti korupsi gitu kepada masyarakat. Ya. Apalagi kan sekarang banyak banget bahkan Gen Z juga udah berani gitu buat ngelakuin korupsi. Itu kan menurut saya kayak terlalu fatal gitu ya Pak, sampai orang yang belum orang yang masih kecil gitu udah berani korupsi gitu. Apalagi di daerah gitu udah sampai ke pejabatnya juga kan merugikan gitu, apalagi di sekitarnya gitu kan. Jadi kira-kira gimana sih Pak kalau ngasih tahu ke anak-anak muda zaman sekarang yang minim literasi gitu? Minim kan, anak-anak sekarang susah banget diajakin penyuluhan-penyuluhan kayak gitu ya Pak. Nah, kira-kira gimana sih Pak untuk menanggulangi anak-anak yang nggak mau ikut penyuluhan-penyuluhan kayak gitu? Ada nggak cara khususnya gitu, atau dari Polres sendiri kan suka ke sekolah-sekolah atau ke univ-univ gitu ya Pak untuk ngelakuin kampanye ini gitu? Oh, iya. Tapi kan ada aja orang-orang yang sulit gitu. Ya, memang sih Kira-kira pencegahan atau pendidikan dari korupsi itu ya, kita untuk ke depan mungkin kita memberikan ke sekolah-sekolah, karena kan korupsi itu harus dimulai dari bawah ya. Minimal dari pendidikan dari usia dini, gimana kedepannya untuk masyarakat mengerti apa sih korupsi itu dan apa akibatnya itu juga apa kan. Jadi biar tahu, karena kan kalau dia melakukan korupsi sehingga dia mengetahui akibatnya apa, sehingga dia tidak melakukan hal tersebut. berarti dia harus tahu dulu ya Pak, kira-kira ketika dia melakukan korupsi itu nanti apa akibatnya untuk diri dia sendiri dan juga untuk masyarakat luar gitu. Betul. Berarti nanti tahun depan itu Polres Kuningan ini akan ngadain kayak pencegahan ke sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi gitu.
Jadi kira-kira tantangan terbesar dari Polres Kuningan nih selama menghadapi whistleblowing gitu, ada nggak sih Pak gitu? Dan boleh nggak kalau misalkan kira-kira ada seseorang gitu yang melapor, kira-kira dapat perlindungan atau ada perlakuan spesial dari Polresnya gitu untuk menutupi ke privasi si pengadu gitu. Kita ada nggak? Ya, kita dari pihak penyidik Polres Kuningan, apabila ada masyarakat ataupun warga Kuningan yang melaporkan terkait korupsi, hal tersebut pasti kita akan rahasiakan untuk identitasnya, karena hal tersebut kan untuk menjaga masyarakat dan masyarakat mau melaporkan adanya kasus-kasus korupsi yang ada di wilayah Kuningan. Boleh nggak sih Pak dikasih tahu kira-kira gimana sih cara kalau misalnya saya nemuin orang korupsi nih, kira-kira saya mau lapor ke Polres Kuningan tuh tata caranya kayak gimana gitu? Tata cara terkait proses pengaduan, ya, tinggal datang aja ke Polres, ke unit tipikor. Nanti bukti-bukti apa saja sih yang dibawa, itu kan jangan sampai pengaduan atau pelaporan tersebut tidak sesuai dengan fakta nantinya, karena buktinya harus ada dan nanti kita akan melakukan klarifikasi kepada yang dilaporkan, apakah itu desa ataupun dinas, untuk kita lakukan klarifikasi. Berarti kita harus datang langsung gitu ya Pak? Atau kalau misalnya pengaduan online itu ada nggak? Kira-kira datang langsung boleh, ataupun mengirimkan surat melalui surat pengaduan yang dibuat oleh si pengadu yang dikirim ke Polres Kuningan. Kira-kira di Pak Bapak tuh pengalaman Bapak pribadi, kira-kira pernah nggak sih Pak lihat langsung gitu ciri-ciri orang yang korupsi tuh kelihatan nggak sih dari gerak-geriknya dia atau dari cara dia berbicara sama lawannya gitu, kira-kira dari yang kayak gitu kelihatan nggak kira-kira ciri-ciri orang korupsi gitu? Boleh dikasih tahu nggak Pak? Kalau ciri-ciri dari orang korupsi ya, kalau kita belum menemukan bukti, kadang kan nggak kelihatan gitu ya. Terlihat. Kadang kan kecuali kita udah memiliki bukti orang tersebut dan sudah diklarifikasi ataupun ada hasil audit dari inspektorat, sehingga kita lakukan pemeriksaan. Nah, setelah diketahui adanya bukti atau temuan hasil audit, nah baru dia kelihatan, baru terlihat bahwa ini melakukan perbuatan tersebut. Kayak mulai kita baru sadar kalau ternyata udah ketahuan dulu nih gitu, baru kita sadar oh ternyata gerak-gerik dia selama ini mencurigakan gitu ya Pak. Jadi kita baru sadar waktu kita udah punya semua buktinya gitu. Jadi kalau belum ketahuan buktinya, kita orang-orang kayak sama aja gitu ya kelihatannya. Sama. Nggak bersalah gitu. Nggak bersalah dan tidak terlihat. Dan dia merasa bersalah itu ya setelah dia diketahui dan hasil audit itu menyatakan dan ada temuan dari inspektorat. Berarti mulai itu dari situ gelagat-gelagat mencurigakan yang terlihat. Nah, oke, kan tadi kita udah ngobrol banyak nih ya Pak. Sebagai penutup, boleh nggak sih kasih closing statement atau pesannya untuk masyarakat Kuningan gitu di hari anti korupsi ini? Ya, intinya sih mari sama-sama kita memerangi korupsi untuk Kuningan jauh dari korupsi, karena korupsi itu dapat merugikan diri sendiri ataupun masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Oke teman-teman, banyak banget tadi yang udah disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim Polres Kuningan. Bisa disimpulkan bahwa pentingnya kita ikut mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kita dengan cara kita ikut penanggulangan atau edukasi dari Polres sendiri gitu terkait anti korupsi itu seperti apa. Nah, oleh karena itu sebagai masyarakat Kuningan, mari kita sama-sama untuk mendukung anti korupsi
agar terciptanya Kuningan yang lebih bersih di tahun 2026 nanti. Mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Saya Alifia Syahredina Lukman dan Bapak Kasat Reskrim Polres Kuningan pamit undur diri. Terima kasih.